Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawinan adalah sebuah rumah yang dibangun di atas pondasi saling percaya, disatukan oleh cinta dan diikat oleh janji yang suci. Perkawinan bukan cuma sekedar penyatuan dua nama dalam satu akad, melainkan penyatuan tentang harapan dan doa untuk meniti perjalanan panjang menuju satu tujuan, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sahabat-sahabat yang ingin siap-siap menuju jenjang pernikahan, atau mungkin lagi berbicara soal rencana pernikahan, ada satu topik yang sering menjadi perbincangan, terkadang menjadi sebuah beban pikiran, bahkan jadi sebuah ajang gengsi. Apa itu? Yaitu soal mahar pernikahan. Kita sering mendengar, berapa sih mahar yang harus kita bayar? Atau haruskah mahar itu berupa seperangkat alat sholat seperti yang kita saksikan dalam beberapa momen akad pernikahan? Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Apa sih itu mahar? Dalam fikih Islam, mahar atau yang kita sebut dengan istilah sodak adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam konteks fikih disebutkan al-mahru huwa ma yu'ta lil mar'ah bisababin nikah. Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada wanita karena ada sabab akad pernikahan. Kata kuncinya di sini adalah kalimat pemberian. Jadi mahar itu bukan harga untuk membeli seorang wanita. Ini penting untuk saya luruskan, sebab mahar adalah sebuah simbol ketulusan, simbol keseriusan dan komitmen seseorang untuk meminang dan menafkahi calon istri yang akan ia nikahi. Dalam satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Yang artinya, dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang akan kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dari ayat tersebut di atas, coba lihat bahasa Allah di sana menggunakan kalimat nihlah, yaitu pemberian yang tulus dan ikhlas. Jadi mahar itu adalah hak mutlak seorang istri, di mana seorang suami tidak boleh mengambil kembali kecuali jika sang istri merelakannya atau meridhoinya untuk diberikan kembali kepada sang suami. Selanjutnya, berapa sih jumlah mahar yang ideal yang harus kita berikan? Ini sebuah pertanyaan yang kadang muncul dalam benak kita. Jawabannya adalah bahwa Islam tidak pernah menetapkan batas minimal atau batas maksimal berapa mahar yang harus dikeluarkan. Prinsipnya adalah Islam memberikan kemudahan kepada seseorang, sehingga mahar tidak boleh menjadikan sebagai sesuatu beban yang memberatkan calon suami sehingga membuatnya ia menunda-nunda pernikahan. Ingat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah maharnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi mahar yang ideal itu bukan yang paling mahal, bukan yang paling mewah, tapi yang paling berkah dan bermanfaat. Dan jumlahnya pun disesuaikan dengan kemampuan finansial calon suami dan keridhaan calon istri. Kuncinya adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, calon suami maupun calon istri. Jadi jangan sampai kemudian karena gengsi atau tuntutan sosial kita kemudian memaksakan diri mengeluarkan mahar di luar batas kemampuan kita, apalagi sampai kemudian berhutang kepada orang lain. Karena sejatinya tujuan pernikahan tidak lain dan tidak bukan
adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan pamer kemewahan. Terus apa saja sih bentuk-bentuk mahar yang diperbolehkan? Yang pertama, diantaranya boleh dalam bentuk uang atau harta, emas, perak misalnya, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, boleh juga mahar berupa sesuatu yang bisa dimanfaatkan, seperti mengajarkan Al-Quran misalkan, itu diperbolehkan. Sebagaimana dulu Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Beliau bersabda, zawwajtukuma bima ma'aka minal Quran, yang artinya aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang ada padamu dari Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, beliau bahkan bersabda, iltabis walau khotaman min habibi, carilah mahar walaupun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sejatinya mahar tidak harus mahal, tidak harus mewah. Yang penting ada sesuatu yang bisa diberikan kepada calon istri. Terus apa sih hikmah adanya mahar dalam proses pernikahan? Di antaranya adalah yang pertama, sebagai bentuk penghormatan kita kepada wanita, sekaligus menunjukkan bahwa seorang wanita layak untuk dimuliakan, bukan untuk direndahkan. Yang kedua, di antara lagi adalah sebagai tanda keseriusan dan komitmen seorang suami untuk menjalani hidup rumah tangga. Di antara hikmah yang kemudian adalah sebab bertambahnya cinta, karena mahar akan menjadi kenangan yang terbaik dan terindah buat mereka calon suami dan istri. Mahar adalah kewajiban seorang suami, bentuknya bebas apa saja selama itu punya nilai dan halal serta bermanfaat. Jumlahnya pun jangan sampai kemudian memberatkan calon suami, dan hikmah yang terkandung di dalamnya adalah untuk menjaga kehormatan serta menumbuhkan cinta dalam kehidupan pernikahan kedua mempelai. Wanita bukan diciptakan dari tulang kepala untuk diagungkan layaknya Cleopatra, bukan pula diciptakan dari tulang kaki untuk direndahkan, tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya. Demikianlah mahar dalam konteks fikih munakahat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.